Silahkan kembali Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Hari ini aku menyampaikan firman Tuhan tentang proses pekerjaan Tuhan yang sesungguhnya bukan pencobaan, karena ada tertulis pencobaan bukan berasal dari Tuhan. Tetapi proses ini Tuhan mau agar saudara-saudara bertumbuh, berkembang, maju di dalam semua rencana Tuhan atas kita. Amin, saudara. Shalom. Duduklah dengan baik, supaya kebenaran firman berjalan juga dengan baik. Inilah firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada saudara-saudara. Proses bukan suatu pencobaan, tapi panggilan untuk memperoleh mahkota. Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua berkata, maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari 7 meterai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan di dalam semua pekerjaan. Proses hidup saya, shalom, saudara-saudara, adalah pekerjaan Allah. Untuk banyak hal yang akan dikerjakan bagi saudara-saudara di tengah panggilan itu. Dengar baik-baik, maksudnya ialah supaya saudara maju. Katakan amin. Bukan tinggal diam di tempat saja. Sebab kemajuan itu maksudnya saudara-saudara menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Maka bersaksilah dimanapun saudara berada, bukan mengata-ngatai yang lain. Katakan amin. Dan tunjukkanlah bahwa ada kasih karunia Tuhan yang sudah diberikan selama dalam proses bekerja. Kasih karunia itu memberkati saudara cakap, termasuklah sarjana dan sarjini. Katakan amin. Shalom. Berpengetahuan dan di dalamnya diperkaya. Sehari ini saya mau beritahukan kepada saudara-saudara, kasih karunia yang ada padamu adalah maksudnya mengembangkanmu menjadi seorang hamba di tengah panggilan itu. Bukan ogah-ogah. Sekali lagi saya mau katakan, karena waktunya singkat, 70-80 tahun ini, maksudnya Tuhan mau pakai Anda di dalam semua kegerakan maksud Allah untuk tujuan keselamatan saja. Shalom. Emas dan perak aku punya, kata Tuhan, kuberikan kepada kamu supaya kamu bermegah di dalamku sebagai hamba, sebagai Allah, maksudnya untuk memperhamba kamu, untuk menyatakan berkat-berkat. Dengar ini Pak, kalau di dalam proses itu saudara-saudara jadi bangga, samalah nasibnya seperti di bangsa sulit. Shalom. Aku membangunkan seluruh jemaat menjadi tanggung jawab bagiku sebagai gembala, bukan gembala yang ogah-ogah, tetapi dengar-dengaran dengan suara dan maksud Allah, supaya ku sampaikan kepada saudara sekalian 3 hal ini. Yang pertama adalah saudara dikasih karunia hati dan maksud Allah di dalam kebesarannya yang penuh kasih kepada. Shalom. Perhatikan ini Pak, kasih karunia diberikan kepada kita. Orang yang menerima kasih karunia itu berkata begini, wah luar biasa loh, berkat Tuhan, anak-anakku sukses semua, luar biasa loh, tanpa ku sadari, aku diberikan seseorang, harta diberikan orang lain, tulang dan siapapun namanya, dengar baik-baik,
sehingga aku mempunyai tanah yang luas, rumah yang mewah, dan sebagainya. Dengan baik-baik aku mau beritahu kepada saudara-saudara, Allah punya proses. Bayangkan saja yang tidak masuk akal. Elia dalam keadaan di tengah kemiskinan, kemarau, dan keadaan yang sangat-sangat gersang, tapi Allah punya proses di sana untuk tidak membiarkan hambanya dalam keadaan kelaparan, hingga yang tidak mungkin adalah burung dan bisu. Saudara tahu itu? Untuk memperlihatkan kepadamu Allah sanggup melakukan segala perkara bagi hamba-hambanya, bagi orang-orang yang setia, bagi yang memenangkan setiap proses itu untuk kemuliaan. Berikan tepuk tangan bagi lebih meriah, berikan tepuk tangan bagi aku bacakan firman Tuhan untuk berbicara tentang kepadamu diberikan kasih karunia. Kisah para Rasul 20 ayat 30. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskan. Ini ketentuan, bukan sembarang apa mengatakan, tetapi itu fakta. Kesaksian juga bagi bagaimana Tuhan memberkati aku waktu aku menjadi jemaat, karena aku juga menyalurkan. Seandainya Tuhan tahu bahwa saya ini adalah orang politik dan tidak tahu menyalurkan, mungkin berkat Allah itu tidak sehebat itu. Apa rupanya hebat? Dengar baik-baik ini saudara-saudara. Aku habis-habisan untuk menopang satu gereja yang ada di Ecuador. Anehnya datang dari Rantau Prapat. Pas tidak ada lagi yang mau dibanggakan. Ini ada cek, bukan cek. Siap engkau bisa saja mengambil minyak, mengambil seperempat, mengambil segala sesuatu yang dibutuhkan di tengah pekerjaan ataupun perminyakan yang sedang saya kuasai pada waktu itu. Hebat. Shalom. Tapi ini semua proses. Karena aku sedang memikirkan pekerjaan Allah. Bagaimana untuk membangun gereja. Sehingga aku sampaikan kepada saudara-saudara, Dia yang memberikan, maka aku kerjakan. Dia yang memberikan kok, maka aku salurkan. Aku bisa menjadi saksi tentang semua anugerah Allah yang tiada dihentikan untuk makan sendiri dan bagi keperluan semata dalam keluarganya sendiri. Dengar baik, saudara pernah mendengarkan ada laut mati, asinnya keterlaluan. Shalom. Shalom. Ini internasional tahu itu. Laut mati yang ada di timur tengah sana selalu dikunjungi orang, tapi apapun tidak ada yang hidup di dalam laut mati ini. Jangankan ikan, sesuatu apapun tidak bisa hidup di dalam laut mati ini. Karena laut mati ini hanya taunya menampung, nggak bisa dialirkan, nggak mengalir. Itu makanya dibilang laut mati, nggak dialirkan. Asinnya ini keterlaluan. Saudara pernah makan sayur keasinan? Coba-coba. Saudara bayangkan, buat dulu bagaimana untuk keadaan yang asin. Itu kira-kira ya. Begitulah orang yang tidak mempergunakan kasih karunia yang ada. Bukankah kita ini berkata sama seperti yang diungkapkan oleh ayat? Dari rahim ibuku aku dapat dengan telanjang, dan kembali pun katanya dengan gemas, aku juga dengan tangan telanjang. Ada hikmatnya yang kita harus peroleh dari dalamnya.
supaya semuanya adalah ada tertulis dari Tuhan, untuk Tuhan, bagi Tuhan, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini ketentuan. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Dimensi yang kedua, saudara dikasih karunia itu maksud adalah supaya engkau bermahkota. Shalom, saudara, perhatikan baik-baik ini. Kelanjutan daripada proses itu ialah supaya saudara mempunyai wibawa ilahi mahkota. Shalom. Saya datang ke Samosir dengar baik-baik. Tapi saya bacakan dulu firman Allah ini. Yakobus 1 ayat 12 berkata begini, ini ketentuan, bukan apa yang engkau maksud dalam ketentuan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Katakan amin. Saudara perlu bertahan di tengah pencobaan. Pencobaan itu apa? Saya mau beritahu begini. Ketika Tuhan berkata, jual hartamu, shalom, ada tertuliskan. Maka merot-merotlah si orang kaya ini sembari mengesalkan kata-kata dari Yesus Kristus. Dia tidak tahu lagi bahwa itu adalah Tuhan dan firman. Maka tidak jadi pekerjaan Tuhan yang ada di tengah kekayaan orang. Tetapi hari ini dicamkan untuk kita adalah berbahagia kita memberi. Amin, amin. Pekerjaan Tuhan, saudara. Shalom. Aku telah lakukan itu. Betapa berbahagianya aku ketika aku melakukan segala kehidupan. Bayangkan sampai dengan hari ini tidak kebetulan saya menjadi hamba Tuhan, tapi mahkota sudah diberikan, siap untuk melayani, menghancurkan segala kuasa iblis rojak. Dengar baik-baik, aku teruskan dulu firman-Nya. Sebab apabila ia sudah tahan uji, saudara, maksudnya engkau akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau akan dilepaskan daripada pencobaan itu. Amin, saudara-saudara. Mana tangan kanan, kepala lihat. Kepala. Shalom, saudara. Itulah sebenarnya yang sudah Tuhan kurangi untuk supaya engkau ringan untuk memilih bagi pekerjaan. Jangan sampai begini keadaan. Tuhan marah. Ada tertulis, bukankah aku yang memberikan semua kepadamu, tetapi engkau menyia-nyiakan, bahkan berlawanan dengan segala ketentuan firman. Ada tertulis. Supaya di tengah-tengah kita, saudara-saudara, dalam proses ini perlu kemenangan proses itu. Ketika ada tantangan bagi kita, jalo, aku beritahu kepada pemuda ini dengan baik-baik. Ketika engkau diberi tantangan, ini baru namanya pencobaan. Anak Haji bin Sulaiman yang kaya raya ditawarkan untuk menjadi, karena engkau ganteng. Memang anak-anak Tuhan kan selalu ganteng, walaupun pendek. Oh, luar biasa itu Tuhan. Maka si Haji itu berkata, ladang kepunyaanku yang ada di bagian batu 100 hektar, aku serahkan kepada kamu, asal engkau kawin dengan anak putri yang kecantik ini. Dia bilang, iya lah. Shalom, saudara. Ngapa? 100 hektar kuat. Shalom. Tapi pencobaan itu telah mengalahkan dan menghancurkan. Jangankan istri Sulaiman pun, mamanya istrinya Sulaiman itu sendiri pun kau gagal, karena hawa nafsu itu akan
semakin menggoda untuk membuat kehancuran engkau. Shalom. Maka di dalam hidup ini saya memberitahu saudara-saudara, engkau pasti dimahkotai, tetapi dengar baik-baik, jangan suka-suka mengerti kehidupan. Katakan amin. Yang terjadi sekarang di Samosir ini kesaksian. Dan saya sudah melihat 3, 1 yang bisa saya hancurkan, yang 2 lagi mengelak. Apa banyak kehancurannya, suka-sukanya di sana, saudara-saudara. Yang pertama, menyerahkan anaknya, padahal begitu cantik anaknya itu, dan sedang mulia, diserahkan pula lah kepada dukun supaya dia menjadi dukun. Aduh, gila lah anak ini, perempuan ini namanya, saya lupa namanya, bonusin, stres lah dia, 2 tahun dipasung, batinnya tidak menerima, tapi ibunya ini memaksa. Dia turun, katanya keterangan yang turun maksudnya adalah supaya anaknya, putrinya ini adalah menjadi 2 tahun berselang. Saya dibawa ke sana. Yang saya mau beritahu kepada saudara-saudara, ada kuasa dalam berkata. Ketika berkata, kau harus serahkan dirimu. Dia pun berkata, ya, siap, diserahkan lagi. Saya mau beritahu, semua apa yang menjadi peralatan dalam perdukunan, tikar, cawan, rambut hitam, ulos, pokoknya segala sesuatu serahkan. Cepat-cepat dia mengambil dari sudut-sudut rumah, kumpulkan di sini. Ada lagi tikar si baso. Saudara tahu tikar si baso itu dari mana? Ternyata dibisikkan kepada itu makhluk kan. Masukkan ke dalam, dibinasakan aja. Shalom saudara-saudara. Dan aku bilang kepada mereka, ini semua lilit, tidak usah kita bakar, tapi musnahkan, masukkan aja di tong sampah. Ada yang saya jaga saudara-saudara, karena kalau dibakar keangkuhan akan terjadi di sana. Hebat kali kau pendeta Sinaga itu dibakarnya. Dan yang ketiga pelayanannya ialah akurat. Ada yang harus dibereskan dengan baik-baik ini, karena sudah 2 tahun dipasung, giginya hitam. Usahakanlah kepada seorang ibu supaya didandani dia, dan dia sudah payah ngomong. Istilah orang Batak bilang halo, Allah Bapak, Allah Shalom. Dia mulai tanya, dan kami ada selama 2 jam saya ulangi itu anak. Saya dihubungkan dengan ibunya yang menyerahkan kepada tubuh ini. Shalom. Purba dengar baik-baik. Segitu parahnya Ina membuat kejadian ini. Ayah, asal suruh dia dengar baik-baik. Si bodoh selalu berkata-kata untuk membela diri. Asal tinggal, apanya yang tinggal? Anaknya jangan bisa, padahal sudah sedang sarjana, ngomong tidak jelas. Saya ulangi dia, junubkan lidah. Kami ada 4 orang sama dengan ini. Junubkan lidah, junubkan. Saya mau berdoa dari jauh, 1 meter 2 meter. Lidah ini akan menjadi lidah seorang hamba Allah. Junurkan dalam nama Yesus Kristus. 2 jam kami pelayanan itu, pulanglah, selesai kami makan. Datanglah
si Bobri sudah mulai bisa cakap. Akhirnya bagus. Karena semua kan, apa itu perangkat itu sudah kita ikat, kita bawa ke gereja ini, disembunyikan. Mengapa itu datang? Baru mengucapkan terima kasih Bapak. Dia perlu saya, sebenarnya apalah menginginkan perlu kami. Shalom. Shalom. Dia berkata, kenapa rupanya? Sebab hari ini saya mau mengajar jemaat. Tidak usah kau perlu pendeta. Shalom. Yang terbaik ialah minta nomor rekeningnya. Amin, amin, amin. Masuk nasi ngekelmu. Itu yang terbaik. Sebab hamba itu mau berkeliling. Karena sekarang ini tidak bisa dikatakan lagi kepada kernet atau cincu. Malah benar, pendeta dong. Tidak bisa. Shalom. Sehari ini saudara-saudara perlu ditegur hari ini. Sampai hari ini saudara tidak pernah tanya saya nomor berapa rekening aman. Kirimkan itu tidak perlu. Udah tua aku, entah sudah 1000 kali aku cukur kumisku ini. Tidak pernah. Semoga tahun 2025 ini pelayanan ini. Sebab hambanya dipenuhi dengan mahkota. Ya beribawalah sebagai hamba Allah. Amin, amin. Amin. Engkau sudah waktunya untuk memutus hambanya. Mau ke Samosir ya pendeta kita. Udah gampang kan di WA. Pak pendeta, kirimkan nomor rekening sedikit ini. Apa? Jangan datang cipika-cipiki. Apalagi ditunggu. Nama sakit dan ini saudara-saudara tidak membangun ibadah namanya. Malah makan lagi di dalam gereja itu. Saya tegur pendeta itu. Ada 4 janda makan minum di dalam rumah. Dan sudah mulai melihat sembarangan ngomong kepada gembalanya pendeta itu. Aku tegur. Tidak usah. Suruh mereka kerja. Tapi ini kan sudah dibuang suaminya ini. Ini Inakta ini dititip suaminya. Ini Inakta ini kan lari itu suaminya. Dengar, lari katanya suaminya. Yang ini ya berkelahi sampai 4 janda dalam satu. Pak pendeta Yakub Nawai 3 jandanya dalam satu. Ini sampai 4 berlebihan. Shalom. Yang mau memberitahu semua tatanan itu sesuai dengan kebenaran Allah, kebenaran firman-Nya di dalam kami. Maka ia dengar baik-baik, yaitu Roh itu yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang badan, yaitu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Sampai segitunya saudara-saudara diberikan contoh. Masa kan engkau tidak bisa bekerja sama? Masa engkau tidak bisa percaya bahwa anak kita itulah di dalam Roh yang membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati? Supaya engkau percaya. Amin, amin, amin. Hari ini pun supaya engkau percaya. Apa sulitnya rupanya batu-batu yang ada padamu bukan menjadi batu yang menghanguskan dirimu, membuat engkau menjadi sakit jantung. Dan hal-hal apapun yang tidak ada di dalam tanganmu. Bukankah doa kita berkata ya Tuhan, tapi motifnya adalah supaya engkau dipakai oleh Allah dan setia bagi Allah, jujur di hadapan Allah. Katakan amin. Dan hidup untuk Allah, jangan hidup untuk dirimu. Maka engkau akan dipercaya dan diberkati. Tuhan Yesus memberkati para pelayan datang segera ke depan. Kita nyanyikan kembali pujian kita. Amin firman.